ulat bulu untuk calon pengantin. Pagi itu, di sebuah rumah sederhana yang tidak terlalu luas, terlihat Fandi, seorang laki-laki muda yang berwajah tampan, sudah mulai sibuk. Saat itu, Fandi sedang berada di kamar merapikan penampilannya. Ya, hari ini adalah salah satu hari yang paling bersejarah dalam kehidupannya. Karena Fandi hendak melamar Dena, sang pujaan hati. Selama 2 tahun lamanya, Fandi dan Dena membina hubungan cinta. Rasanya itu sudah cukup buat mereka saling mengenal satu sama lain. Fandi ingin maju ke jenjang berikutnya karena dia ingin memiliki Dena seutuhnya. Dena adalah gadis yang cantik, ramah, taat beribadah, baik hati, keibuan, dan juga pintar memasak. Di mata Fandi, itu adalah gambaran figur calon istri idamannya. Restu dari kedua orang tua Fandi juga sudah berada dalam genggaman. Fandi juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup lumayan. Bahkan Fandi juga sudah mencicil rumah yang kelak akan ia tempati bersama calon istrinya nanti. Senyum Fandi tak henti-hentinya terkembang, membayangkan sebuah pernikahan yang nanti akan dia jalani dengan penuh kebahagiaan bersama sang pujaan hati. Tok tok tok, tok tok tok. Tiba-tiba sebuah ketukan membuyarkan lamunan Fandi. Seorang perempuan setengah baya, namun terlihat masih cantik dan juga berwajah teduh, langsung tersenyum melihat Fandi. "Kamu sudah siap, Nak?" Sapa wanita cantik itu, yang tak lain adalah Ibu Yuli, ibunda dari Fandi. Tanpa menunggu jawaban dari Fandi, Bu Yuli pun lalu masuk, dan kemudian Bu Yuli menghampiri Fandi, ikut membantu Fandi merapikan jas yang dikenakannya. "Makasih ya, Bu. Selama ini selalu jadi ibu yang terbaik buat Fandi," ucap Fandi seraya memeluk penuh kasih wanita yang sudah melahirkannya itu. Bu Yuli tersenyum sambil balas memeluk pelukan sang anak. Bu Yuli mengusap-ngusap rambut Fandi. "Sama-sama ya, Nak. Kamu juga anak yang baik dan berbakti. Semoga kamu dan Dena selalu bahagia ya." Selesai mengucapkan kalimat tersebut, tanpa sadar air mata bahagia mengalir di pipi Bu Yuli. Sementara itu, di sebuah rumah yang mewah, justru pemandangan berbeda terlihat. Seorang gadis cantik berpenampilan modis terlihat sedang menangis di dalam pelukan seorang pria parubaya. Gadis itu adalah Noni. Noni menangis dalam pelukan Pak Yono, ayahnya, dan Pak Yono adalah atasan dari Fandi di kantor. "Kenapa, Pak? Kenapa Noni tidak bisa hidup dengan laki-laki yang Noni cintai?" kata Noni pilu di antara suara tangisnya yang memecah keheningan. Pak Yono mengusap rambut Noni penuh kasih. "Sabar ya, Nak. Mungkin memang Tuhan takdirkan Fandi bukan jodohmu. Kamu harus ikhlas ya." Pak Yono sebisanya mencoba menghibur anak semata wayang kesayangannya itu. Noni lalu melepaskan pelukan sang ayah. Wajahnya terlihat sangat kecewa mendengar jawaban dari Pak Yono. Bukan jawaban itu yang ingin Noni dengar dari mulut ayahnya. Refleks, Noni memutar tubuhnya membelakangi Pak Yono. Noni pikir Papa itu beneran sayang sama Noni. Ternyata Noni salah, ucapnya setengah merajuk. Wajah sedih yang tadi tergurat di wajah cantiknya berubah menjadi wajah kesal bercampur galak. "Loh, kok kamu ngomongnya gitu, Non? Papa itu sayang banget sama kamu. Cuma kamu satu-satunya harta milik Papa yang paling berharga di dunia ini. Papa itu akan ngelakuin apa aja asal bisa membuat kamu bahagia." Tandas Pak Yono kembali mencoba meyakinkan Noni. Diam-diam Noni tersenyum licik. Jawaban seperti inilah yang sedari tadi ia tunggu. Noni lalu memutar tubuhnya. Kini tubuhnya berhadap-hadapan dengan sang ayah. "Kalau gitu, buktikan dong, Pak. Buktikan ucapan Papa tadi. Kalau enggak, Noni bakalan kabur dari rumah," saut Noni sambil berbisik di telinga sang ayah. Dan untuk kesekian kalinya, Pak Yono pun kembali terjebak oleh janji-janjinya sendiri. Noni sebagai anak tunggal tumbuh tanpa kasih sayang ibu kandungnya.
Ibu Meta, ibunda dari Noni, meninggal 15 tahun yang lalu saat Noni masih berusia 5 tahun. Dan sejak saat itulah, Pak Yono berjanji akan merawat Noni dengan baik dan tak akan pernah membuat Noni kecewa. Akan tetapi, pola didik dari Pak Yono yang selalu saja mengabulkan apapun keinginan sang anak justru kini menjadi bumerang untuknya. Noni tumbuh menjadi gadis yang manja, egois, ingin menang sendiri, dan selalu memaksakan kehendaknya pada orang lain. Ketika Noni menginginkan sesuatu, maka dia harus bisa memilikinya. Bila Noni gagal memilikinya ataupun sesuatu yang dia inginkan itu tidak segera diberikan, maka dia akan merajuk, ngambek dengan cara mengurung diri selama berhari-hari di dalam kamar. Pak Yono tak mau lagi itu terjadi. Dan sekarang Noni jatuh cinta pada Fandi yang mana tak lama lagi akan menikah dengan Dena, kekasihnya. Semua itu terjadi benar-benar di luar kendali dari Noni. Noni yang pada awalnya hanya kagum dengan Fandi yang sangat tampan, pekerja keras, dan memiliki wajah mirip salah satu aktor Korea idolanya, seiring berjalannya waktu, malah ia terobsesi ingin memiliki laki-laki itu. Noni tidak peduli. Meskipun Fandi sudah memiliki calon istri, Noni yang biasanya tak pernah mau datang berkunjung ke kantor Pak Yono, kini mulai rajin datang meskipun hanya untuk bertemu Fandi. Fandi yang memang tidak memiliki perasaan apa-apa ke Noni, hanya menanggapi Noni biasa saja. Fandi menghargai Noni sebatas status Noni yang merupakan anak dari bosnya, tidak lebih. Namun, ketika Noni menuntut lebih, Fandi selalu menolak karena dia ingin menghargai perasaan Dena sang pujaanati. Noni yang begitu benci dengan yang namanya penolakan mulai memutar otak bagaimana caranya agar ia bisa memiliki Fandi. Tak mempan dengan cara biasa, Noni mulai menempuh cara yang tak lazim, yaitu dengan bantuan dari dukun. Ya, Noni menganggap Dena adalah penghalang utama yang membuatnya tak bisa memiliki Fandi. Atas bantuan seorang kenalannya, Noni pun lalu datang menemui seorang dukun yang terkenal sakti di sebuah tempat terpencil di pesisir pantai wilayah Garut, Jawa Barat. Noni ingin meminta bantuan dukun sakti bernama Abah Juki tersebut untuk menghilangkan nyawa Dena secara perlahan lewat media santet. Dan tentu saja, semua itu tidak gratis. Nominal uang puluhan juta yang diminta Abah Juki langsung disetujui Noni, yang memang tak pernah kekurangan uang meski ia tak bekerja. Soal sang ayah pasti akan selalu memberikannya uang berapapun jumlahnya. Noni tidak tahu kalau Abah Juki ini adalah dukun aliran ilmu hitam yang juga memiliki sifat licik dan cenderung berotak mesum. Melihat Noni yang masih muda, berparas cantik dan bertubuh sintal, membuat hasrat kelelakiannya bergelora. Selain meminta mahar berupa uang puluhan juta, Abah Juki di luar dugaan meminta kesediaan Noni untuk melayani hasrat birahinya. Kala itu, Abah Juki berkilah jika itu adalah salah satu syarat utama agar keinginan Noni dikabulkan oleh jin-jin perewangan yang selalu membantunya mewujudkan semua keinginan para pelanggan yang datang ke sana. Pada awalnya, tentu saja Noni sangat keberatan dan langsung menolaknya. Penolakan Noni itu membuat Abah Juki murka, tapi dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya di depan Noni. Abah Juki tak mau Noni jadi tahu kalau dia adalah dukun berotak mesum. Tapi bukanlah Abah Juki namanya bila tak bisa meyakinkan para pelanggan yang datang untuk meminta bantuan padanya. Apa syarat yang itu bisa diganti dengan syarat yang lain, Bah? Maksud saya diganti dengan sejumlah uang gitu. Kata Noni mengajukan keberatan. Ya, Noni jelas keberatan. Masa iya dia harus meladeni nafsu bejat kakek-kakek setengah baya, yang mana dari segi penampilannya saja sangat-sangat tidak menarik. Abah Juki spontan menggeleng. Tidak bisa tuh, Neng. Si Neng kan mintanya santet yang paling bagus, paling nyahut, paling tokcer.
Itu kan sudah dari sananya minta syarat supaya Neng mau berhubungan badan sama Abah. Jawab Abah Juki dengan nada bicara sedikit mengintimidasi. Noni terdiam. Sepertinya Noni sedang sibuk menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan. Melihat Noni yang masih bimbang, Abah Juki di sini kembali mencoba keyakinan Noni. Pokoknya masih Neng harus percaya sama Abah. Kalau si Neng pakai santet kelas tinggi yang ini, pasti perempuan yang dipoto itu akan sakit-sakitan dalam waktu yang lama. Nah, habis itu laki-laki yang Neng incar akan menjadi jijik sama dia dan lalu akan membatalkan pernikahan mereka. Abah Juki mengakhiri ucapannya dengan menatap tajam ke arah Noni yang tampak masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ya kalau Abah mah terserah saja. Bagaimana si Neng? Mau dilanjutkan atau si Nengnya mau mundur? Bebas. Tambah Abah Juki kembali menekan Noni dengan nada bicara yang tegas. Tanpa ragu, Noni lalu mengiyakan persyaratan itu. Baik, Bah. Saya bersedia. Yang penting laki-laki itu bisa menjadi milik saya sepenuhnya. Abah Juki manggut-manggut seraya mengusap-ngusap janggutnya yang menjuntai panjang dan sudah dipenuhi oleh uban. Abah Juki terlihat puas dengan jawaban Noni. Karena sejak pertama kali melihat Noni datang, dia memang sudah sangat tertarik untuk bisa merasakan gadis itu. Sementara itu, Dena sangat bahagia karena Fandi benar-benar datang melamarnya dan acara lamaran sederhana itu berjalan dengan lancar. Senyum penuh kebahagiaan tak pernah lepas dari bibir merahnya. Nindi, saudara sepupu dari Dena, juga ikut bahagia dan juga mendoakan semoga persiapan pernikahan Fandi dan Dena lancar hingga hari H tiba. Namun, tiba-tiba Nindi dikagetkan oleh kedatangan khodam penjaganya, yaitu Nyai Nimas Ayu. Setahu Nindi, selama ini Nyai Nimas Ayu hanya akan muncul ketika situasi genting dan mengancam keselamatan dirinya. Nyai Nimas Ayu kala itu tampak memandang tajam ke arah pintu depan, di mana di sana tampak seorang sosok kakek-kakek tua berjanggut panjang, berpakaian serba hitam, berdiri memperhatikan sekitar. Akan tetapi, saat sosok kakek tua berjanggut panjang itu yang tak lain adalah Abah Juki menyadari dirinya yang sedang dipantau oleh Nyai Nimas Ayu, dia pun lalu buru-buru pergi. Nindi yang sempat melihat kehadiran Abah Juki bertanya kepada Nyai Nimas. Ada apa Nyai? Tumben Nyai datang. Sosok cantik Nyai Nimas Ayu dengan memakai baju adat khas Balinya itu langsung mendekati Nindi. Suruh sepupumu agar berhati-hati, karena akan ada orang yang berniat jahat sama dia, ucap Nyai Nimas Ayu masih sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Nindi sempat kaget mendengar ucapan khodam penjaganya itu. Ia tidak menyangka kenapa ada orang yang ingin berniat jahat kepada Dena di hari kebahagiaannya. Apalagi selama ini Nindi kenal siapa Dena. Dena adalah orang yang baik, ramah, bahkan banyak orang yang sayang karena kelembutan hati dan juga sikap ringan tangannya. Siapa orangnya Nyai? Orang yang kata Nyai punya niat jahat sama Dena itu siapa? Tanya Nindi sambil celingukan mencari orang yang dimaksud oleh Nyai Nimas Ayu. Sementara saya tidak tahu pasti. Mulai hari ini, mintalah sepupumu itu agar jangan terlalu percaya dengan orang yang berpura-pura baik sama dia. Tandas Nyai Nimas Ayu, lalu sosok itu menghilang. Nindi manggut-manggut. Meskipun dia masih sangat bingung, belum bisa mencerna sepenuhnya tentang apa yang disampaikan oleh khodam penjaganya tersebut. Nindi melirik ke arah Dena yang kala itu sedang berbincang dengan Fandi. Aura kebahagiaan mereka berdua begitu memancar, membuat semua orang termasuk Nindi ikut merasakannya. Singkat cerita, pada hari itu Dena akan ke butik langganannya untuk fitting baju pengantin. Fandi minta maaf karena tak bisa menemani karena hari ini ada lembur di kantornya. Terpaksalah Dena minta ditemani Nindi. Dan tentu saja Nindi yang kebetulan memang sedang tidak ada kegiatan menyanggupinya. Sejak tahu Fandi dan Dena sudah lamaran, Noni mulai meminta kepada sang ayah untuk sering menyuruh Fandi lembur.
Ya, itu adalah salah satu taktik culas yang dijalankan Noni untuk bisa memuluskan rencananya. Sesampainya di butik, Dena sudah sibuk memilih-milih pakaian pengantin yang nanti akan dipakainya dan pilihannya pun jatuh pada baju pengantin berwarna putih dan berbahan brokat. Namun, saat baju pengantin itu dicoba oleh Dena, tiba-tiba saja resleting bagian punggung baju pengantin tersebut copot lalu sobek di bagian punggungnya. Dena sedikit heran. Tadinya baju pengantin tersebut bila dilihat dari ukurannya cukup longgar bila ia pakai, ditambah lagi Dena sempat menjalani diet beberapa bulan sebelumnya demi bisa tampil cantik di hari pernikahannya nanti. Nidi juga ikut merasa keheranan. Aneh, kok bisa robek ya? Sungut Dena seraya ikut memeriksa baju pengantin yang sudah ia lepaskan. Nindi yang melihatnya juga ikut keheranan. Soalnya dia dan Dena sama-sama kurus, tingginya pun sama. Dan Nindi memperkirakan jika baju pengantin yang tadi juga akan longgar bila dia coba. Rasanya mustahil bila sampai resletingnya copot, apalagi robek di bagian punggung. Kok perasaanku jadi gak enak gini ya, Nin? Ucap Dena. Nindi mendelik ke arah Dena. Tapi Nindi tak menimpali karena memang dia juga masih bingung harus berkomentar apa. Takut salah ngomong. Maka dari itu Nindi pun memilih diam dan hanya menyimak keluhan dari Dena. Nindi, kamu tahu nggak? Semalam aku itu ngimpi buruk. Ada ribuan ulat bulu berwarna hitam tiba-tiba nempel di badan aku. Kalau diingat-ingat lagi serem banget tahu. Sambung Dena sambil bergidik antara ngeri dan juga geli. Kali ini kedua bola mata Dena membulat. Dari ekspresinya Dena terlihat sangat kaget. Serius kamu, Den? Tanyanya. Ya ngapain aku bohong. Tapi anehnya mimpi itu kayak nyata banget, Denin. Kamu lihat tangan dan kaki aku deh, jadi merah-merah tuh, kayak habis digigit ulat. Mana gatel banget lagi, saut Dena seraya menunjukkan tangan dan juga kakinya yang sudah bentol-bentol. Sesekali Dena menggaruk bagian yang bentol tersebut. Wah, jangan-jangan benar katanya ini Mas Ayu. Kalau memang ada orang yang mau jahatin Dena, Nindi berucap dalam hati. Tak mau sang sepupu menjadi kepikiran yang tidak menjelang acara pernikahan yang akan digelar sebulan lagi, Nindi memilih untuk menenangkan Dena. Udah, gak usah terlalu dipikirin deh. Mending sekarang kita pergi ke apotik buat beli obat gatel-gatel yuk, biar kamu cepet sembuh, ajak Nindi. Nindi lalu mengamit tangan Dena. Oh iya, baju pengantinnya kan cuma robek sedikit aja di bagian punggung. Ya udah kamu beli aja deh. Kan nantinya bisa kita minta tolong ke tukang jahit buat perbaiki. Sambung Nindi. Dena manut. Setelah ia membayar ke kasir, Dena pun lalu menghampiri Nindi yang kala itu sudah menunggunya di parkiran. Sementara malam itu, Fandi yang sudah bersiap mau pulang karena sudah selesai lembur, tiba-tiba kaget melihat kedatangan Noni. Noni? Ucapnya antara kaget dan bingung. Dari kejauhan, Noni tersenyum sambil menghampirinya. Iya Mas Fandi, nih aku bawain makanan sama kue-kue buat Mas Fandi dan juga Mbak Dena. Mohon diterima ya, kata Noni seraya mengangsurkan 2 plastik besar yang berisikan makanan juga kue-kue yang dibawa. Fandi tampak sungkan menerimanya. Kenapa repot-repot sih Non? Aku kan jadi gak enak nih sama kamu. Mana ini banyak banget lagi, saut Fandi. Gak apa-apa, santai aja Mas Fandi. Anggap aja ini adalah bingkisan tanda kalau saya ikut berbahagia. Karena kan Mas Fandi sama Mbak Dena akan menikah. Noni kembali tersenyum manis ke arah Fandi. Ya, sebuah senyum manis yang dipaksakan. Sebuah doa palsu yang ia berikan hanya agar terlihat baik di depan mata Fandi. Namun tak sesuai dengan isi hatinya yang merutuk dan mendoakan agar Fandi dan Dena batal menikah. Kebahagiaan Fandi ibarat duri yang menusuk ke dalam, menggoreskan luka di hatinya. Noni yang sudah terlalu dalam dibutakan oleh rasa cinta, bahkan sudah tak lagi memakai akal sehatnya. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi mendapatkanmu, Mas. Sampai-sampai aku rela melayani nafsu bejat dukun sialan itu. Asalkan kemauanku tercapai untuk memiliki kamu seutuhnya, dan aku
Tidak akan mau semua rencana ini gagal, bisik Noni dalam hatinya. Lalu ia menatap lekat punggung laki-laki tampan yang kini mulai berlalu dari hadapannya. Malam itu, sepulangnya dari kantor, Fandi tak langsung pulang ke rumah. Ia sengaja mampir terlebih dahulu ke rumah Dena untuk mengantarkan makanan dan juga aneka kue titipan dari Noni. Doni menerimanya dengan sumringah. "Weh, gak nyangka ya, anak bos kamu itu baik banget ya mas," ucap Dena ketika ia menerima bingkisan tersebut. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya sebagai bentuk rasa syukur. Fandi pun hanya tersenyum tipis. "Ya, Noni memang baik, tapi buat aku tetap kamulah satu-satunya bidadari yang boleh mengisi singgasana di hatiku," saut Fandi sambil menoel dagu Dena. Apaan sih, gombal deh, ucap Dena dengan muka yang memerah, menahan rasa malu. Tapi hati Dena senang karena memang Fandi selama ini selalu setia padanya. Dena bukannya tak tahu jika banyak gadis yang jatuh hati pada wajah tampan Fandi, namun Dena yakin Fandi bukanlah laki-laki mata keranjang yang suka memanfaatkan ketampanannya untuk hal-hal yang tidak baik. Selama 2 tahun menjadi kekasihnya, Fandi tak pernah sekalipun menyakiti hatinya, apalagi menduakannya. Setelah Fandi pulang, Dena pun langsung mencicipi makanan pemberian dari Noni. Tak lupa, Dena menelpon Nindi agar ikut mencicipi juga. Sayangnya, Nindi sedang bekerja kelompok di rumah temannya, jadi ia tak bisa datang ke rumah Dena. Setelah merasa kenyang, Dena pun ketiduran. Dena di sini tak menyadari kalau semua makanan dan juga kue-kue pemberian dari Noni tersebut sebelumnya sudah dijampi-jampi oleh Abah Juki dan menjadi salah satu media santet kiriman untuk Dena. Di tempat lain, Noni tersenyum puas saat diberitahu oleh Abah Juki kalau santet ulat bulu yang dia kirimkan sudah mulai bekerja. Noni hari itu kembali datang ke tempat praktek Abah Juki karena ia harus menyerahkan beberapa syarat sesajen dan juga apel jin untuk sesembahan ke sosok gaib Raja Ulat yang mana menjadi jin perewangan Abah Juki. Sebenarnya Noni sudah malas bila harus datang lagi dan bertemu dengan Abah Juki. Ya, Noni masih trauma kejadian tempo hari ketika ia disuruh melayani nafsu bejat dari Abah Juki yang lebih cocok menjadi kakeknya itu. "Besok kamu akan dapat kabar kalau perempuan itu akan menderita gatal-gatal parah di wajah dan juga seluruh tubuhnya. Dan Abah jamin tidak akan ada orang yang bisa menyembuhkannya selain Abah," kata Abah Juki Jumawa sambil tertawa terbahak-bahak. Noni yang ada di hadapannya tampak tersenyum puas. Kali ini Noni sengaja memakai baju tertutup dan juga celana panjang agar jangan sampai mata Abah Juki kembali jelalatan memandangi tubuhnya seperti tempo hari. "Mampus kau Dena, tidak lama lagi kau akan dicampakkan oleh Mas Fandi," batinnya dalam hati. Abah Juki memperhatikan dengan seksama aura rasa puas yang ditunjukkan oleh Noni. Noni tak tahu kalau ia akan kembali dibodohi oleh Abah Juki karena kali ini Abah Juki kembali meminta untuk dilayani Noni di atas ranjang. Noni pada awalnya sempat menolak, tapi ancaman Abah Juki yang akan menyantetnya dari jarak jauh membuat nyali Noni ciut. Noni pun terpaksa mengikuti kemauan Abah Juki. Meski lagi-lagi ia harus mati-matian menahan rasa jijik akibat harus meladeni nafsu bejat seorang tua bangka yang sudah bau tanah. Malam itu, Dena kembali bermimpi buruk. Dalam tidurnya, Dena seperti melihat ada ribuan ulat muncul di kamarnya. Ulat-ulat tersebut ada yang merayap di tembok, berkerumun di lantai, di atas kasur, dan sisanya tahu-tahu sudah merayap di sebagian wajah dan juga tubuhnya. Dena berteriak histeris karena ketakutan melihat banyaknya ulat yang tiba-tiba datang menyerangnya. Tapi meski Dena berusaha keras untuk berteriak kencang, memanggil Nafisa ibundanya sampai tenggorokannya terasa sakit dan perih, suaranya tak kunjung keluar. Tubuhnya juga terasa berubah kaku, seperti patung yang sama sekali tak bisa digerakkan.
Dena hanya bisa menangis karena merasa tak berdaya. Dena juga mencoba menahan rasa sakit dari bulu-bulu ulat bulu yang menancap, lalu mencengkram dengan kuat di setiap jengkal kulitnya. Air mata berjatuhan membasahi kedua pipi mulusnya. Rasa takut Dena pun semakin memuncak saat tiba-tiba saja kamarnya berguncang seolah seperti ada gempa bumi, disusul kemunculan sosok ulat bulu raksasa sebesar gajah dewasa yang perlahan merayap mendekatinya. Dena benar-benar sudah pasrah dengan apa yang akan menimpanya. Sampai akhirnya Dena mendengar sebuah bisikan suara halus seorang perempuan yang terdengar begitu merdu dan menyejukkan hati. Jangan takut Dena, kamu harus ingat Tuhanmu jauh lebih maha segalanya. Lawan, bacalah ayat kursi dalam hati sebanyak yang kau mampu. Jin jahat ini biar aku yang mengurusnya. Dena pun manut. Meski tak tahu itu suara siapa, tapi dia yakin siapapun itu maka memiliki punya niat baik membantunya. Dena pun sebisanya membaca ayat kursi dalam hati, meski masih diwarnai ketakutan karena teror ulat bulu di kamarnya semakin menggila. Jumlah ulat bulu yang datang semakin banyak, hingga kamarnya sudah menjadi lautan ulat bulu berwarna hitam, membuatnya semakin ketakutan. Dan tepat saat sosok ulat bulu raksasa tadi hendak menindih tubuh Dena, tiba-tiba entah dari mana muncul seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahunan menendang sosok ulat raksasa itu hingga jatuh terpental dari atas ranjang Dena. Wanita itu berpakaian khas adat Bali dengan sekuntum bunga kamboja terselip di telinganya. Jangan coba-coba mengganggu anak ini. Dia berada dalam perlindunganku, ucap wanita cantik berpakaian adat Bali tersebut dengan suara tegas mengancam. Ya, dia adalah Nyai Nimas Ayu, hodam penjaga Nindi. Rupanya saat beberapa jam yang lalu Dena menelpon Nindi memintanya mampir ke rumah untuk mencicipi makanan dan aneka kue dari Noni. Nyai Nimas Ayu yang memang sedang ada di dekat Nindi merasakan ada hawa jahat yang ikut masuk ke rumah Dena. Nindi yang masih sibuk mengerjakan tugas kelompok meminta tolong kepada Nyai Nimas Ayu untuk datang membantu Dena. Dan benar saja, ketika sosok Nyai Nimas Ayu datang, Dena sedang diteror oleh ribuan ulat bulu gaib berwarna hitam di dalam kamarnya. Disusul kemunculan sosok Raja Jin mereka yang berwujud ulat bulu raksasa yang hendak mengambil sukma Dena agar bisa dibawa ke alam mereka. Beruntung Nyai Nimas Ayu datang di saat yang tepat. Jangan pernah berani ikut campur urusanku, bentak Raja Jin itu yang merasa murka karena kedatangan Nyai Nimas Ayu dan menggagalkan tugasnya mengambil sukma Dena. Tak gentar, Nyai Nimas Ayu malah mengolok-ngolok Raja Jin tersebut. Percuma, kau punya badan sebesar itu kalau telingamu tuli. Aku sudah bilang, gadis ini berada dalam perlindunganku. Jadi jangan coba-coba mengganggunya lagi, apalagi lancang mengambil sukmanya. Kalau tidak, Nyai Nimas Ayu sengaja menggantung ucapannya. Bukannya takut, Raja Jin tersebut justru malah kembali menantang Nyai Nimas Ayu. Ya, karena sosok Nyai Nimas Ayu terlihatannya berwujud seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali. Raja Jin itu meremehkan. Kalau tidak apa? Kenapa tak kau lanjutkan ucapanmu, Jin cantik? Raja Jin tertawa mengejek. Nyai Nimas Ayu tak mau berdebat dengan Raja Jin. Ia memilih untuk langsung menghajar si Raja Jin dengan mengambil sekuntum bunga kamboja yang terselip di telinganya. Kemudian ia lemparkan bunga kamboja tersebut dan tepat mengenai mata sosok Raja Jin berbentuk ulat bulu berwarna hitam. Terdengar raungan kesakitan dari Raja Jin. Mata kirinya yang tertancap bunga kamboja mulai mengeluarkan darah berwarna hitam pekat. Berani-beraninya kau, kata Raja Jin tersebut dengan penuh amarah. Raja Jin itu tampak sedikit membungkukkan badannya seraya berkomat kamit seolah sedang merapal mantra. Lalu sesuatu yang dahsyat pun terjadi. Puluhan bulu berbentuk runcing berwarna hitam persis bulunya ulat bulu spontan keluar dari tubuh Raja Jin tersebut, lalu meluncur menyerang Nyai Nimas Ayu dari berbagai arah.
Dengan gesit, Nyai Nimas Ayu mencoba menghindari setiap tusukan bulu berbentuk runcing tersebut dengan lari jumpalitan, seraya sesekali menendang ke sana kemari hingga beberapa bulu berbentuk runcing itu jatuh terpental ke lantai dan berubah menjadi asap. Raja Jin nampak takjub melihat Nyai Nimas Ayu yang sempat dia remehkan tadi rupanya berhasil menghindari senjata andalannya. Hebat, rupanya kau hebat, bisa menghindari senjata andalanku. Tapi mari kita lihat, apa kau sanggup menghindari ini? Pungkas Raja Jin. Kemudian Raja Jin menggoyangkan tubuhnya dan pemandangan yang sangat mengerikan pun terpampang di depan Dena dan Nyai Nimas Ayu hingga membuat Dena semakin ketakutan. Betapa tidak, dari tubuh Raja Jin berterbangan ratusan ulat bulu berwarna hitam dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada ukuran ulat bulu normal. Bukannya gentar, Nyai Nimas Ayu malah tersenyum mengejek. Beliau melirik sejenak ke arah Dena yang masih gemetar ketakutan. Kencangkan bacaan ayat kursimu anak cantik, biar kau bisa membantuku untuk melawan Raja Ulat Bulu sialan ini, katanya sambil tersenyum ke arah Dena. Dena tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Dena mencoba menguatkan hatinya, mencoba untuk tetap fokus membaca ayat kursi tak putus-putus meskipun hanya dalam hati, karena dia belum bisa bebas dari ikatan gaib Raja Jin yang membelenggunya. Tanpa membuang waktu lama, Nyai Nimas Ayu lalu membuat gerakan seperti penari Bali yang sedang menari. Awalnya gerakannya pelan, makin lama gerakannya semakin lincah, dan setiap gerakannya seperti mengeluarkan kekuatan maha dahsyat. Ratusan ulat bulu yang tadi hendak menyerang Nyai Nimas Ayu dan juga Dena tiba-tiba bermentalan seolah seperti tersapu angin kencang. Lalu satu persatu berjatuhan dengan kondisi melepuh seperti terbakar dan jatuh terbanting tak bergerak sama sekali. Rupanya Nyai Nimas Ayu juga membuat pagar gaib seperti selubung berwarna putih untuk melindungi Dena dari serangan Raja Jin dan anak buahnya. Sebelumnya Nyai Nimas Ayu menghembuskan angin lewat tangan kanannya lalu diarahkan ke tubuh Dena yang masih terbelit tali gaib milik Raja Jin. Di luar dugaan, tali gaib tersebut tiba-tiba bergerak sendiri seperti ular lalu perlahan lepas dari tubuh Dena. Dena spontan sujud syukur karena ia bahagia bisa terlepas dari tali gaib yang sejak tadi membuatnya kaku tak bisa menggerakkan badan. Tanpa disuruh dua kali oleh Nyai Nimas Ayu, Dena pun langsung membaca ayat kursi sekeras mungkin dengan suara lantang hingga menggetarkan kamarnya. Aku tidak akan takluk oleh perempuan. Kali ini bersiaplah. Aku tidak akan segan lagi, ancam Raja Jin yang mendengus kesal karena Nyai Nimas Ayu sudah berhasil membuat gugur anak buahnya. Dengan sekali lompatan, Raja Jin kini sudah berhadapan-hadapan dengan Nyai Nimas Ayu. Raja Jin membuat gerakan memutar seperti gasing, disusul keluarnya sebuah senjata berbentuk cundrik dari dalam tubuhnya. Cundrik berwarna merah yang ujungnya sangat tajam itu secepat kilat melesat akan melukai tubuh Nyai Nimas Ayu. Nyai Nimas Ayu mencoba menghindar namun terlambat hingga ujung cundrik yang sangat tajam tersebut sempat menggores bahu Nyai Nimas Ayu hingga terluka. Luka itu membuat bahunya mengucurkan darah. Nyai Nimas Ayu sempat meringis kesakitan. Dena yang melihat kejadian itu sempat khawatir dan hendak mendekati Nyai Nimas Ayu melihat beliau terluka, tapi langsung dicegah. Kau jangan coba-coba mendekat, bahaya. Kembalilah ke tempatmu semula. Bantu aku dengan terus melantunkan ayat kursi seperti tadi, ucap Nyai Nimas Ayu seraya menahan rasa sakit di bahu kirinya. Namun ajaib sekali, dengan sekali usap, luka di bahu kirinya itu langsung kering seperti sedia kala. Kemudian dengan tatapan bengis, Nyai Nimas Ayu menatap Raja Jin, tatapan yang membuat bergidik ngeri karena kedua mata Nyai Nimas Ayu kini berubah menjadi merah seperti api yang menyala. Jangan senang dulu kau, wahai jin sialan. Aku belum kalah. Luka kecil ini tak akan membuatku mati segampang itu. Justru
Aku yang akan mengantarkan jasadmu ke neraka, katanya dengan nada mengejek. Nyai Nimas Ayu tiba-tiba menghentakkan kedua kakinya secara bergantian, seolah seperti penari tari kecak khas Bali. Lalu mendadak tempat Raja Jin yang berdiri menjadi oleng dan bergoyang hingga membuatnya hilang keseimbangan. Lalu Raja Jin tiba-tiba terjatuh tapi tak sanggup lagi untuk berdiri, karena seperti ada tangan yang terlihat memegangnya kedua kakinya dengan kuat. Semakin kuat usaha Raja Jin untuk melawan, semakin kuat juga kedua tangan tak terlihat itu memegangi lalu menarik kedua kakinya. Sementara Nyai Nimas Ayu semakin gencar menghentak-hentakan kedua kakinya secara bergantian ke lantai. Gerakan hentakan kedua kakinya begitu berirama seperti ada alunan musik yang mengiringinya, meskipun tak ada musik apapun yang terdengar. Kedua bola mata Nyai Nimas Ayu yang sejak tadi berubah menjadi merah, kini semakin terlihat membawa aura kematian. Hal tak terduga pun terjadi. Terdengar lolongan kesakitan dari Raja Jin tersebut, disusul tubuhnya seolah seperti tersedot masuk ke sebuah lorong yang muncul dari dinding kamar Dena. Tak lama kemudian, suasana pun berubah senyap. Ribuan ulat bulu yang sedari tadi memenuhi kamar Dena pun serentak menghilang tanpa jejak. Anehnya, suara bising dari kamar Dena dari tadi sama sekali tidak membuat ibunya terbangun. Ibu Dena masih saja tertidur pulas seakan tak terusik sedikit pun. Ya, rupanya itu semua adalah ulah dari Raja Jin yang sengaja menyirap Ibu Dena agar tak datang membantu Dena saat teror oleh Raja Jin dan anak buahnya berlangsung. Nyai Nimas Ayu mendekati Dena, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Suara lembutnya kembali terdengar menyejukkan. "Kamu tidak apa-apa, anak cantik? Tidak terluka kan?" Dena spontan menggeleng. "Terima kasih, Anda sudah membantu menyelamatkan nyawa saya. Sebenarnya Anda siapa?" Dena memberanikan diri menanyakan identitas Nyai Nimas Ayu, tapi Nyai Nimas Ayu hanya tersenyum. "Siapa saya itu tidaklah penting. Yang penting kamu selamat. Jaga dirimu baik-baik ya." Tanpa memberikan Dena kesempatan untuk kembali bertanya, tiba-tiba dalam hitungan detik Nyai Nimas Ayu sudah menghilang. Dena langsung terduduk lemas di pinggir ranjangnya. Ia masih syok dengan kejadian yang dia alami tadi. Sementara di tempat lain, Abah Juki yang sedang duduk bersila dalam posisi memejamkan mata, tiba-tiba tubuhnya terlempar hingga menghantam tembok yang berada di belakangnya. Abah Juki terbatuk lalu memuntahkan darah. Tak berselang lama, entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja muncul kobaran api yang tanpa ampun membakar tempat praktek dari Abah Juki dan sekaligus menghanguskan tubuhnya. Tak jauh dari tempat itu terlihat seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali sedang berdiri tegak memandangi puing-puing reruntuhan tempat praktek Abah Juki yang kini sudah menjadi abu dengan tatapan dingin. Sementara itu, sesaat setelah Nyai Nimas Ayu berhasil membuang Raja Jin ke alam lain lewat lorong waktu dan membinasakan Abah Juki, Noni sedang asyik menyantap makan malam dengan Pak Yono. Tiba-tiba, Noni merasakan ada sesuatu merayap dari bawah menjalar ke kakinya. Merasa kesal, Noni pun langsung menepuk benda kecil berbulu hitam tersebut dan alangkah kagetnya saat dia tahu jika itu adalah seekor ulat bulu berwarna hitam. Noni makin kaget kalau melihat meja makannya kini tak lagi menyajikan aneka makanan enak dan lezat seperti yang tadi dia nikmati sebelumnya bersama sang ayah. Kini meja makannya malah dipenuhi ribuan ulat bulu yang memenuhi meja makan hingga membuat Noni bergidik ngeri. Noni kemudian berlari ketakutan sambil berteriak histeris. Noni masih terus berteriak-teriak ketakutan. Lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Ia mengunci pintu dari dalam dengan nafas tersengal-sengal. Noni pun berusaha menenangkan dirinya sambil mengusap-ngusap dadanya. "Itu tadi apaan? Kenapa jadi banyak ulat bulu di meja makan?" ucapnya sambil bergidik ngeri membayang ribuan ulat bulu berwarna hitam yang tadi sempat memenuhi meja makannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di balik pintu. Disusul suara Pak Yono yang memanggil-manggil namanya dengan nada penuh kecemasan. "Noni, Noni, kamu kenapa nak?
"Kamu nggak apa-apa kan?" tanya Pak Yono dari balik pintu. Bukannya membukakan pintu buat sang ayah, Noni malah semakin keras menjerit-jerit ketakutan sambil terus bersender di dinding kamar dekat lemari. Noni tak berani mendekat ke arah pintu sebab di sana sudah penuh oleh ratusan ulat bulu yang menempel dan mulai merayap ke arahnya. "Ayah, tolong! Di kamar Noni banyak ulat bulu. Noni takut, ayah," pekik Noni setengah menangis. Mendengar suara jerit tangis sang putri, Pak Yono mulai khawatir. Takut hal buruk menimpa Noni, Pak Yono menggedor-gedor pintu dan mencoba mendobraknya dengan menendang menggunakan kakinya. Tapi usahanya tidak juga berhasil membuat pintu kamar Noni jadi terbuka. Pintu itu seolah seperti berubah menjadi pintu besi yang sulit dihancurkan. Tanpa kehilangan akal, Pak Yono segera berlari keluar, meminta bantuan kepada warga. Kebetulan salah satu warga tersebut adalah seorang kiai yang bernama Kiai Soleh yang baru saja pulang dari masjid. Kiai Soleh meminta kepada Pak Yono untuk tetap tenang. Tepat di depan pintu kamar Noni, Kiai Soleh bisa merasakan adanya aura berkekuatan gelap sedang menguasai kamar tersebut. Sedangkan suara jeritan Noni terus menggema dari dalam kamar, membuat suasana semakin menakutkan. Pak Yono tak henti-hentinya meminta Noni untuk sabar karena dia dan Kiai Soleh sedang berusaha mengeluarkan Noni dari dalam kamar. Ki Soleh membaca surah-surah ruqyah. Sebelumnya beliau membuat pagar gaib untuk dirinya demi menghindari serangan tak terduga dari makhluk tak kasat mata yang kini mengganggu Noni. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Kiai Soleh lalu menempelkan tangan kanannya ke daun pintu yang masih tertutup, sementara tangan kirinya yang memegang tasbih. Lanjut membaca zikir. Kiai Soleh dengan khusyuk terus membacakan, meminta pertolongan hanya kepada Sang Maha Kuasa. Ajaib, pintu kamar Noni pun terbuka dengan sendirinya. Pak Yono terlihat semakin resah kala melihat sang putri yang tahu-tahu sudah terbujur kaku di atas ranjang. Kedua matanya terbelalak, seolah seperti ketakutan habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebagian tubuhnya seperti ada yang menggerogoti dari dalam hingga meninggalkan bekas lubang-lubang kecil, sedangkan ranjangnya terlihat dipenuhi ratusan ulat bulu yang terus saja merayap seperti sedang mengelilingi tubuh Noni, membuat siapapun akan bergidik ngeri melihatnya. "Astagfirullahalazim," teriak Pak Yono yang tanpa menunggu perintah dari Kiai Soleh langsung menghambur memeluk jasad Noni. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap Kiai Soleh dan juga warga yang tadi ikut menemaninya. Ya, Noni pada akhirnya tewas akibat santet ulat bulu yang ia kirim kini berbalik menyerang dirinya. Semua itu akibat Raja Jin Ulat Bulu sebagai jin perewangan Abajuki sudah dibuang oleh Nyai Nimas Ayu ke alam jin lewat lorong waktu. Sedangkan Abajukinya sendiri tewas terpanggang diserang oleh Nyai Nimas Ayu sesaat setelah Nyai Nimas Ayu berhasil melumpuhkan Raja Jin. Malam harinya, setelah tahlilan hari pertama almarhumah Noni, Fandi yang ikut melayat ke rumah duka dikagetkan dengan kemunculan sosok Noni yang mencegatnya di tengah jalan. Kala itu, sosok Noni sangat mengerikan. Sebagian wajah dan juga tubuhnya berlubang, seolah seperti ada yang menggerogoti, persis dengan kondisi tubuhnya ketika ditemukan sudah meninggal oleh Pak Yono dan juga Kiai Soleh. Rupanya, meskipun sudah meninggal, tapi Noni masih tetap terobsesi untuk memiliki Fandi. Fandi yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir saja terjatuh. "Mas Fandi, ayo ikut sama aku. Aku sendirian di sini, Mas." Kali ini suara tangis sosok Noni terdengar pilu menyayat hati. Fandi mencoba menenangkan dirinya. Lalu di tengah rasa takutnya, Fandi masih ingat untuk membaca surah Anas dan juga Al-Ikhlas. "Istirahat yang tenang ya, Non. Mas doakan agar semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah," ucap Fandi. Tapi suara tangis sosok Noni malah semakin terdengar nyaring, makin membuat bulu kuduk yang mendengarnya semakin berinding. "Aku gak akan pergi tanpa kamu, Mas. Temani aku ya, Mas. Biar aku ada temannya. Kamu itu pernah janji
akan ninggalin Dena demi aku, bujuk Noni. Jangan Noni, jangan. Kita sudah berbeda alam. Fandi mulai dijajah oleh rasa takut saat Noni justru semakin mendekat lalu mengulurkan tangannya ke arah Fandi. Sosok Noni terus mengajak Fandi agar ikut bersamanya. Meski Fandi terus menolak untuk ikut dengannya, Fandi buru-buru memacu sepeda motornya. Tapi sosok Noni dengan gigi terus mengejarnya, kali ini sambil tertawa cekikikan. Tepat di sebuah persimpangan jalan, Fandi tak bisa mengendalikan laju motornya dan pada saat yang bersamaan sebuah truk tronton melaju kencang dari arah yang berlawanan. Brak! Terdengar suara benturan yang cukup keras yang berasal dari motor Fandi dan juga truk tronton yang bertabrakan. Tubuh Fandi terlempar cukup jauh ke pinggir jalan, kepalanya pun pecah terantuk sebuah batu besar yang ada di pinggir jalan. Fandi tewas di tempat. Kematian dari Fandi menyisakan duka lara yang mendalam untuk sang ibu dan juga untuk Dena. Dena tak menyangka rencana pernikahannya dengan Fandi yang akan berlangsung 2 minggu lagi kini hanyalah sebatas mimpi. Dena hanya bisa memeluk batu nisan Fandi. Nindi yang kala itu ikut menemaninya pun ikut merasakan kesedihan Dena. Nindi terus mencoba meminta Dena agar mengikhlaskan cobaan ini. Sampai akhirnya sebuah kebenaran pun terungkap. Pak Yono hari itu tiba-tiba saja datang menemui Dena ke rumahnya. Pak Yono meminta maaf pada Dena atas nama almarhumah Noni. Lalu Pak Yono pun menyampaikan sebuah fakta yang tak pernah terungkap mengenai soal Fandi dan juga Noni. Jadi sebenarnya Fandi tidaklah sebaik dan sesetia seperti yang disangka oleh Dena selama ini. Rupanya Fandi diam-diam juga menjalin hubungan dengan Noni di belakang Dena. Fandi berkilah dulu dia mau menjalin hubungan dengan Dena hanya karena ingin membalas budi baik ibu Dena yang mana sudah sudi meminjamkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan almarhumah ayah Fandi. Fandi justru sukanya sama Noni, tapi dia tak tega untuk memutuskan hubungan dengan Dena. Dan Noni yang memang juga sudah lama suka dengan Fandi, sebenarnya tak tahan hanya dijadikan selingkuhan oleh Fandi. Tapi Fandi berjanji setelah ia menikahi Dena nantinya maka ia akan menceraikannya. Bahkan Fandi sudah bersumpah untuk sehidup semati dengannya. Namun Noni yang tak tahan selalu saja terbakar cemburu melihat Fandi dan Dena yang selalu saja terlihat mesra. Tak sabar menunggu sampai Fandi dan Dena menikah, Noni memilih cara memakai cara hitam dengan meminta bantuan dari Abah Juki agar mengirimi santet supaya Dena sakit-sakitan lalu meninggal dunia. Dan setelah pernikahan Fandi dan Dena pun gagal, sayang usaha Noni digagalkan oleh Nyai Nimas Ayu dan Noni harus membayar dengan nyawanya sendiri. Sayangnya, usaha Noni digagalkan Nyai Nimas Ayu dan Noni pun harus membayar dengan nyawanya sendiri. Dena tak tahu harus sedih atau senang mendengar kenyataan yang di luar dugaannya ini. Yang jelas, perlahan namun pasti, air mata mulai jatuh di pelupuk matanya. Dena kembali menangis di pelukan Nindi. Semua orang pasti punya sebuah cita-cita ataupun keinginan yang ingin diraih. Tak sedikit orang yang berusaha berjuang lebih keras dan harus jatuh bangun demi meraih apa yang selama ini mereka inginkan. Lalu menempuh jalan lurus dengan berusaha teriring doa, berharap mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Tapi sayang, untuk orang-orang ambisius tapi tak mau bersusah payah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tak jarang lebih memilih jalan instan. Bahkan seringkali nekat memakai jalur klinik ataupun jalur hitam yang di satu mungkin menguntungkan buat mereka, akan tetapi di sisi lain merugikan orang lain. Bahkan efek yang ditimbulkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dan kisah tadi menceritakan tentang orang yang nekat melakukan jalur hitam demi mendapatkan apa yang ia mau. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Selesai, wow, luar biasa.
Kisah dari Neneng Dewi NS, penulis asal Garut, dan kisahnya mendapat semuanya ya. Dan kisah ini merupakan kisah nyata yang mana terjadi di sekitarannya Bu Neneng sendiri. Dan untuk demi kenyamanan semuanya, untuk nama-nama kami samarkan. Dan sebenarnya juga ada beberapa bukti berupa gambar ulat-ulat bulunya yang memang sengaja disimpan ya. Tapi mohon maaf tidak mendapatkan izin untuk di-share. Dan sekali lagi ini adalah satu kisah nyata yang benar-benar terjadi, tapi kembali lagi untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada teman-teman semua. Dan di akhirnya juga di endingnya sudah diberikan pesan ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya ya adalah ketika kita ingin mencapai satu tujuan, ya harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang instan, dengan apalagi memakai jalur hitam. Tapi itulah ambisi dan cinta. Dan endingnya juga dapatnya plot twist ya. Ternyata Fandi ini sudah menjalin hubungan juga ternyata dengan Noni. Bahkan memberikan janji ketika dia nanti selesai menikahi Dena akan menceraikan dan akan kembali kepada Noni dan akan menikahi Noni. Jadi luar biasa. Di sini sih kalau satu yang paling saya soroti dari saya pribadi, kalau tadi kan dari Bu Neneng ya, ini dari saya pribadi. Di situ kan Fandi berkata bahwa dia terpaksa menikahi Dena dengan atas dasar tidak enak karena ibunda daripada Dena sudah pernah membantu. Nah, itu jangan pernah mungkin buat teman-teman yang belum menikah ya, jangan pernah menikah dengan alasan nggak enak. Karena alasannya juga nggak enak. Kedepannya juga pasti nggak enak. Jadi menikahlah karena cinta dan karena tujuan ingin membangun mahligai rumah tangga ya, yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi mungkin itu sih yang paling saya soroti. Jadi kalau memang nggak mau ya sudah, mendingan ditinggalkan saja daripada ketika sudah menikah habis itu ditinggalkan kan, sehingga di sini Noni maupun Fandi mendapatkan karma dari apa yang mereka sudah lakukan. Luar biasa, overall kisahnya keren banget dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Buat Bu Neneng ditunggu lagi ya kisah-kisahnya, penulis asal Garut nih Bu Neneng Dewi NS. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain atau pendapat, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video yang bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap malamnya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, monggo apabila berkenan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan untuk yang sudah mengirimkan kisah ke kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami semakin semangat berkarya setiap harinya. Dan saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.